Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Potong Elektro, channel inspirasi. Di sini saya akan membuat juga tutorial ya, cara merangkai atau membuat kontrol motor 3 fasa ya, jadi dinamo 3 pas. Untuk bahan-bahannya sendiri di sini berikut. Yang pertama adalah MCB 3 pas ya, sesuai dengan daya yang akan kita gunakan. Di sini ada 45 ampere ya. Terus kedua adalah kontaktor ya. Kontaktor di sini sebagai fungsinya adalah memutus dan penyambung tegangan dari PLN ke beban atau ke dinamo ya. Kemudian overload, ini thermal overload atau yang biasa disingkat dengan TOR. Di sini fungsinya adalah jika dinamo melebihi dari arus maksimal dari dinamo itu sendiri, maka dia akan melakukan pemutusan arus ya, jadi dinamo akan tidak bekerja. Ini fungsinya, jadi dia menahan jika arus dinamo melebihi batas maksimalnya, dia akan memutus, jadi aman untuk pengaman biar tidak terbakar ya ini. Terus kemudian ada 2 buah saklar ya, push button on dan off ya. Sini warna merah dan hijau ini. Terus kemudian ada lagi di sini saya menggunakan 2 buah lampu ya, ini nanti untuk lampu indikator onnya ini. Terus yang ini nanti untuk lampu indikator saat overload bekerja, jadi saat overload memutus tegangan arus dari PLN sumber tegangan ke dinamo, jadi dia akan terputus dan ini menyala warna kuning ini ya. Oke. Untuk penyambungannya di sini, kalau kemarin yang sudah saya buat itu 1 fasa untuk tegangan 1 pas, saya hanya menggunakan kontaktor dan saklar push button on off nya ini. Kalau sekarang kita menggunakan 3 fasa ya, nanti akan dirangkai. Sebelum kita rangkai, di sini akan saya jelaskan cara kerja dari TOR ini, terminal overload relay ya. Di sini untuk overload ini atau TOR ini, untuk inputnya itu dari sini, ini ada 3 buah kawat ya di sini. Terus outputnya ada di sini, T1, T2, T3 di sini. Nah, di sini ada sebuah tombol ya, ini untuk menguji atau tes ya. Jika ini digeser ke kiri seperti ini, nah jika ini digeser ke kiri ya, maka dia akan trip seperti ini. Ini dia akan bekerja seperti ini jika nanti arusnya melebihi batas dari maksimalnya motor ya. Sini. Terus kemudian di sini ada tombol putih ya, ini di sini tertulis M dan A
Maksudnya M dan A di sini adalah jika posisi di tulisan M ini maka dia akan manual ya. Manual di sini adalah jika nanti posisinya dinamo itu trip seperti ini, maka bisa kita kembalikan lagi dengan tombol R ini. R ini restart, hanya untuk merestart. Nah seperti ini ya. Nah, lagi hanya untuk merestart seperti ini. Nah restart ini untuk mengembalikan normal posisi tor yang trip ke posisi normal ya. Ini kalau kita menggunakan A, di sini ada tombol A. A itu maksudnya otomatis. Jadi saat overload ini mengalami beban dinamo yang maksudnya arus dinamo yang sangat tinggi, akan panas dan plat yang di dalam ini akan bengkok ya, akan bengkok dan terjadilah trip seperti ini. Nah, untuk posisi manual, jika kita tekan restart maka di sini tetap tidak bisa, akan kembali terus trip. Manual di sini menunggu hingga plat yang ada di dalam sini itu sampai dingin, baru bisa normal kembali. Itu posisi auto ya. Posisi manual saat trip kita tekan seperti ini restart, dia bisa melakukan kembali. Tapi jika otomatis maka harus menunggu plat yang ada di dalam sini itu sampai dingin dan kembali lurus, maka dia akan merestart kembali, normal kembali ya, di situ. Terus kemudian di sini ada pengaturan untuk dari arusnya. Arusnya bisa disesuaikan ya. Nanti setelah ditentukan dinamo ini maksimalnya berapa arusnya berapa ampere, bisa disetting di sini. Kebetulan ini yang saya pakai bekasnya overload dinamo besar, jadi di sini maksimalnya 12,5, minimnya maksudnya 12,5 sampai yang terbesar ini 18 ampere ya. Di sini untuk tor ini bermacam-macam, ada yang kecil, untuk arus yang kecil juga ada. Kebetulan ini untuk dinamo yang besar. Oke, langsung kita rakit. Pertama di sini akan saya berikan urutan MCB ini kebanyakan berada di panel box ya, ke panel ya. Nanti ini keluar masuk di sini di L1, 2, L3, L2, L3. Terus T1, T2 dan T3 itu keluar masuk di overload sini. Ini sangat mudah, ini tinggal menghubungkannya di sini ya, 3 kakinya seperti ini. Nah seperti ini ya. Terus kemudian kita kencangkan. Ini dia sudah terhubung ya, sudah terhubung. Nanti keluarnya dari sini T1, T2, T3 ya. Di sini akan saya rakit di sebuah apanya di sini seperti ini. Ini ada menggunakan pertama kita pasang MCB nya dulu ya. Ini anggap saja di panel boxnya, ke panel. Terus kemudian di sini
kontaktor dan juga overloadnya. Kontaktor dan overload kita pasang di sini. Nah, ini pertama kita hubungkan untuk sumber tegangannya dulu, yang dari panel box dari PLN, sumber tegangan dari PLN masuk di MCB. Untuk R di sini saya pasang dulu, masuk di MCB pertama ya. Di sini ada 3, masuk di sini. Kemudian untuk S-nya, S di sini saya menggunakan kabel coklat ya. Berikutnya T, saya menggunakan kabel merah. Untuk netralnya saya menggunakan kabel biru ya, untuk netral. Di sini anggap saja ini terminal blok ya. Ini nanti terminal blok ini untuk membagi netralnya. Netral yang membutuhkan netral nanti masuk di sini semuanya. Kemudian ini air keluar ya. Kemudian masuk di L1. Terus kemudian yang kedua warna coklat masuk di 2, yang 2 ini keluar masuk di L2. Kemudian merah L3 ya, L3 kontaktor. Sudah ya, di sini R masuk di L1, keluar dari sini L1, terus lagi L2 masuk di L2, kemudian merahnya di L3. Terus kemudian ini keluar ya, outnya ada di sini. T1, T2, T3 ya. Ini nanti akan masuk di dinamonya ya, penggeraknya. Kemudian dari overload ya, nanti di sini masuk di dinamo ya. Ini motor. Berikutnya S masuk di T2, T3 keluar masuk di dinamo ya. Terus netral ambil di terminalnya sini. Ini biru netral ya, ini masuk di dinamo U1, P1, W1, terus netral ya. Di sini sudah terhubung semuanya, mulai dari sini pusatnya masuk MCB, MCB masuk kontaktor, kontaktor keluar masuk overload, overload keluar masuk di dinamo ya. Berikutnya kita pasang
tombol on off nya ya, push buttonnya. Kalau yang kemarin itu inputnya dari sini ya, di sini, keluar dari sini, karena kita menggunakan kontaktor, menggunakan overload, maaf. Jadi kontaktor ini nanti diberi perintah oleh overload ya. Jadi perintahnya untuk on off nya kontaktor ini dari overload. Kita masuk dulu. Untuk tombol merah ini NO ya, kita ambil di C nya, masuk, kemudian masuk NC kontaktor ya, ini kontak bantu 95, 96, 97, 98 ya, ini hanya kontak bantu. Masuk dari takar ini, keluar merah, keluar, masuk di takar NC ya. Kemudian saklar NC keluar, masuk di A2 ya, maksudnya di koilnya kontaktor, masuk di A2. Kemudian untuk saklar yang hijau NO, kita beri tambahan kabel untuk masuk di 14 NO. Ini nanti sebagai penguncinya agar bisa on. Masuk di 14 NO. Di sini A2 kita hubungkan di 13 NO. A2 nya kita hubungkan, kita beri kabel lagi, karena nanti di sini bisa keluar tegangan, bisa mengunci ya, mengunci untuk NO nya itu. Karena di sini untuk sumber tegangan saklarnya dari 96 NC akan terhubung 95, maksudnya akan terhubung dengan 96, membutuhkan tegangan. Di sini kita beri tambahan lagi kabel. Kita ambilkan yang dari sini, salah satu pasannya ya, ambil satu pas, nanti akan menghasilkan 220 volt untuk menghidupkan kontaktor ya. Jadi ini kita jumper, kita ambil yang dari L3 nya saja, ambil satu pas untuk menghidupkan kontaktor, dipasang di 95 NC. Sudah terhubung, kita coba dulu. Oh ya, ini untuk netralnya belum ada, kita pasang netral dulu di koilnya, koil kontaktor dihubungkan di netral ya. Udah, ini udah terhubung.
sudah netral ya. Ini akan saya coba, ini akan saya beri tegangan untuk mencobanya. Karena di tempat saya listriknya hanya satu fase ya. Nah, coba dulu. Kita coba, di sini ada tegangan ya, di sini ada tegangan, namun di sini belum ada tegangan untuk masuk di inputnya karena kontaktor belum hidup. Ini akan saya coba menghidupkan. Nah, ada tegangannya, tegangan off, mati ya, menyala. Oke, berikutnya kita pasang lampu pilotnya agar bisa diketahui mana saat on dan mana nanti saat overload mengalami trip ya. Berikutnya di sini ada lampu untuk menghidupkan nanti. Jika posisi on, lampu hijau menyala. Jika posisi trip, overload trip, maka kuning ini akan menyala. Kita jadikan satu ya, X2 dari lampu hijau dan X2 dari lampu kuning. Ini untuk netral ya, kita satukan ini. X2 dan X2 kita satukan ya, kita hubungkan di ini ya. Untuk X1 dari masing-masing lampu kita beri untuk positifnya ya, agar bisa menyala positifnya. Kemudian kita hubungkan di masing-masing indikator lampu, yang satu di posisi on dan yang satunya lagi kuning di posisi trip. Untuk lampu yang kuning ini indikator trip kita masuk di 97 NO yang ada di overload, jadi 97. Terus kemudian lampu hijau ini masuk di ini. NO juga bisa ya. Atau masuk di coil juga bisa, karena coil juga terhubung di 13 ya. Agar lampu strip ini bisa menyala, di sini kita beri jumper karena di sini NO ya. Kita beri penghubung di sini di sumber tegangannya 95 dan 98 kita gabung. Ini kita gabung. Ini nanti jika terhubung akan menghidupkan ini menuju ke lampu trip ya. Ini menuju ke lampu trip, hijaunya masuk sini. Oke, kita coba saja. Jadi di sini tidak ada tegangannya, ini belum ada ya,
Nah ini dari MCB masuk ke sini, keluar dari sini masuk dinamo, ini juga belum ada. Kita hidupkan, kita tekan tombol on, nyala, dan di sini mengeluarkan tegangan ya. Kita angkat saja, kita coba tes. Ini ada untuk tesnya, mode tesnya ya di sini. Di sini akan saya coba aktifkan ya. Lampu strip menyala ya. Kita restart ya, kembali menyala. Nanti jika motor bergerak mengalami gangguan, dia akan trip. Indikator trip menyala, dan ini tidak bisa dinyalakan ya, sudah terputus. Untuk yang dari motor juga tidak ada tegangan ya. Jadi di sini cara kerjanya, jika kita ini mesin bekerja ya, menyala mesin bekerja, dan jika dinamo atau motornya itu mengalami kelebihan over dalam arusnya, lebih batas maksimal, maka dia nanti akan thermal overload, ini akan mengalami, nah seperti ini, dia akan memutuskan arus karena di sini ada platnya ya. Jadi dia plat itu akan mengalami panas dan bengkok ya, bengkok sehingga dia mengalami trip ya, seperti itu. Jadi kerjanya seperti itu. Ini kita normalkan lagi dengan restart ini ya, baru bisa digunakan lagi. Jika ini kondisi trip, maka ini tidak akan berfungsi tombol ini. Nah, dia masih posisi trip, jadi harus kita restart dulu. Seperti ini, tombol mati, baru kita nyalakan. Nah, nyala ya. Terus off. Di sini kebanyakan ini itu ada di panelnya, kontaktor dan overload, dan kedua lampu. Terus di sini tombol itu berada di mesin, kebanyakan seperti itu. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.